Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polres Buleleng menangkap pria yang mencabuli anak di bawah umur. Petugas gabungan membongkar ratusan APK di Tabanan. Tahun Baru Imlek, kunjungan wisatawan Cina meningkat. Petugas gabungan Senin lalu membongkar APK atau baliho caleg dan partai yang melanggar aturan pemasangan di Tabanan. Petugas sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada pemilik APK agar membongkar sendiri, namun rupanya tidak digubris. Pembongkaran dilakukan di beberapa titik, yakni di kawasan Tabanan Kota, Jalan Flamboyan, Rumah Sakit Kasih Ibu Grogak, Pemakaman Muslim Wanasari, dan Sanggulan. Selain melanggar aturan pemasangan, baliho berdiri di pinggir jalan bertopang bambu yang tidak kokoh, sehingga bila diterpa hujan dan angin, baliho bisa roboh dan menimpa pengendara yang melintas. Sebagian baliho juga berdiri di area pemakaman yang melanggar aturan kampanye yang ditetapkan KPU, dan warga sudah menyampaikan keluhan karena mengganggu proses pemakaman. Kalau atribut partai itu, ya sangat besar ya kita dengan binatang itu karena mengganggu ketertiban umum, fasilitas umum, ya pejalan kaki itu kan termasuk kendaraan-kendaraan kita takut karena sekarang sudah mulai musim hujan dan angin juga, takut nanti bambu-bambu bendera yang menonjol ke jalan umum itu, fasilitas umum, nanti ada roboh ya kita nggak tahu. Kejadian itu kan menghindari juga musibah kepada masyarakat umum yang termasuk yang melintas di jalan protokol. Ada APK yang melanggar, tapi yang kita rekomendasikan dulu, yang kita lakukan tertiban seperti inilah. Nah, baliho-baliho yang ada di pemakaman ini, ya kita tertibkan. Kenapa? Karena ini kan mengganggu trotoar. Ketika masyarakat mau melakukan pemakaman ke kuburan ini kan terganggu. Hari dia harus melewati jalan umum lagi, trotoar jalan kaki, terhalang mereka. Dan termasuk sesuai dengan SK 784 Kabupaten Tabanan, ini di pemakaman kan tidak boleh. Bawaslu Tabanan memperkirakan masih banyak baliho atau alat peraga kampanye yang melanggar aturan di Tabanan dan pihaknya bersama pihak terkait akan membongkarnya sebelum masa tenang kampanye Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Alat peraga kampanye atau APK yang bertebaran di Kabupaten Jemberana banyak yang dipasang melanggar aturan. KPU Jemberana menyebutkan sebagian besar APK terpasang di zona terlarang yang sudah ditetapkan KPU, seperti di sekolah, tempat ibadah, pemakaman, dan bangunan pemerintah. KPU Jemberana dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Bawaslu serta Satpol PP untuk mencopot dan menurunkan APK seperti baliho, spanduk, hingga plakat yang juga banyak ditempel di pohon dan tiang listrik. Berdasarkan surat Bawaslu itu kami sudah menindaklanjuti langsung dengan memberitahukan kepada partai agar segera ditindaklanjuti terkait baliho tersebut. Kemudian ini tanggal 10 kan kita sudah terakhir melakukan proses kampanye. Kita akan melakukan koordinasi kembali nanti terkait Minggu Tenang, ada dari tanggal 11 sampai tanggal 13 itu. Prosesnya seperti apa akan kita koordinasikan dulu dengan Bawaslu dan juga dengan Satpol PP terkait masa tenang, di mana seharusnya di masa tenang itu alat peraga kampanyenya kan sudah kita harapkan bersih. Nah, tentu di masa kampanye ini
kita masih mengacu kepada per KPU yang ada terkait dengan zona pemasangan APK. Nah, kami selama ini masih menunggu rekomendasi dari penyelenggara pemilu bagaimana tindakan kita. Tentu kami juga selaku penegak perda, kalau bertindak sesuai dengan perda, takutnya ada tumpang tindih antara per KPU yang ada. Nah, semestinya mari kita duduk bersama, apa langkah kita untuk hal ini. Terutama kami siap membantu, siap menunggu. Kapan saja kami siap. Sebelum menertibkan APK, KPU Jemberana juga menyurati masing-masing partai agar menurunkan sendiri APK-nya hingga batas akhir masa kampanye. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Nanti TPRI dari Bali. TPRI jam kuda. TPRI sore. Nggih, nak nganggo kene mangkin. Setobok. Nggih. Menjelang perayaan Imlek dan Hari Raya Galungan, harga buah impor mengalami kenaikan, terutama buah anggur merah, pir, dan apel Fuji. Sementara itu harga buah lokal seperti salak gula pasir, wani, manggis, dan rambutan justru turun. Hasil pantauan di blok pedagang buah Pasar Amlapura Barat, Karangasem, harga anggur merah yang paling keras naik dari Rp50.000 per kilo menjadi Rp90.000 per kilogram. Begitu juga apel Fuji dari Rp32.000 per kilo menjadi Rp45.000 per kilogram. Buah pir naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Lalu jeruk santang juga mengalami kenaikan dari harga Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Dan buah naga yang saat ini harganya di pasaran Rp15.000. Buah naga yang merah-merah warnanya kalau Imlek. Apel merah, anggur, Fuji. Kalau harganya, Bu? Harganya kalau impornya lagi mahal, ininya baru ya agak murahan. Lokalnya, karena lagi musim, wani, rambutan, manggis, salak. Kalau buah impor, Bu, yang paling mahal apa, Bu? Mahal perijo, apel merah, anggur merah juga lagi mahal sekarang. Berapa, Bu, sekilonya kalau anggur merah, Bu? 90. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada anggur Cinanya 50, 60 gitu. Tapi lain rasanya ya beda. Sebaliknya bagi mereka yang menyukai buah lokal, justru saat ini waktu yang tepat untuk membeli. Harga buah salak gula pasir misalnya, yang biasanya Rp40.000 turun drastis menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga dengan buah wani, manggis, dan rambutan. Rata-rata harga per kilo turun hingga Rp12.000. Namun menurut pedagang, harga buah lokal ini ikut naik seperti buah impor saat 10 hari menjelang Hari Raya Galungan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.